sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat sehingga pada pagi menjelang siang ini kita semua bisa hadir ke tempat yang berbahagia ini. Selawat dan salam semoga Allah curahkan, senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seyogianya pada pagi hari ini Pak Lurah menghadiri acara internal PKS berhubung beliau ada kegiatan lain dan agenda lain, sehingga mewakilkan kepada saya untuk menyampaikan pesan-pesan yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Yang pertama, beliau selalu menghimbau kepada kita semua, khususnya kepada warga Jombang, dan kebetulan ini memang semuanya di wilayah Jombang tinggalnya, untuk senantiasa menjaga prokes, karena memang belakangan kenaikan dari COVID ini sudah mulai agak meninggi kembali, kecuali di tempat terbuka gitu ya. Kalau di tempat tertutup kami berharap semuanya untuk mengenakan masker. Masker jangan selalu ditinggal, karena ini salah satu di antara pencegah penularan dari COVID-19. Kemudian yang kedua, sepengetahuan kami di kelurahan, selama kami berada di kelurahan, PKS adalah partai yang terkenal dengan sebutan eksklusif katanya. Ini sepengetahuan kami gitu ya, yang kami amati. Tapi sepanjang perjalanan hingga hari ini ternyata itu sudah mulai tidak terbukti lagi. Semua kader-kadernya, semua pengurus-pengurusnya sekarang sudah mulai terbuka. Bisa jadi ini bagian dari pembinaan yang dilakukan oleh para pengurus PKS. Dan bisa jadi ini bagian daripada yang dilakukan oleh Pak Budi nih. Ya. Sehingga partai PKS tidak jadi partai yang terkesan gitu ya, itu untuk kalangan sendiri gitu. Padahal kita berharap PKS ini adalah partai untuk kalangan semua masyarakat yang ada di Indonesia. Kami berharap di kelurahan itu ada, kalau tadi bahasa Bu Dewi, kolaborasi gitu ya. Kami berharap partai PKS itu senantiasa berkolaborasi dengan pihak kelurahan gitu, dalam berbagai macam kegiatan. Semakin nyata kegiatan PKS, maka akan semakin banyak masyarakat yang simpatik gitu. Semakin berbaur kader PKS di tengah-tengah masyarakat Jombang gitu, selalu maka masyarakat Jombang akan menilai dan melihat bahwa partai PKS bukan partai sebagaimana yang tadi Ustaz Dedi katakan yang mengejar kekuasaan, tapi partai yang memang berkiprah ikhlas lillahi ta'ala untuk membangun negeri ini gitu. Kita berharap demikian. Tidak ada lagi cerita itu partai apa sih, dia itu siapa sih, orang PKS kok diem aja di rumah gitu, nggak pernah bergabung dengan masyarakat, tidak pernah bergaul, seolah-olah kesannya dia sendirian hidupnya gitu. Itu jangan sampai terdengar hal-hal yang demikian lagi. Ke depan kita berharap partai ini sama dengan partai-partai lain. Kami berharap partai PKS itu jadi partai yang terbuka. Kalau orang-orang yang di pusat yang pernah saya baca, mereka selalu menggaungkan jadilah partai PKS itu partai terbuka, ya partai untuk semua orang gitu. Ya gitu ya Pak Budi ya. Partai untuk semua orang, bukan cuma untuk kalangan sendiri, tapi untuk semua orang, terbuka untuk semua kalangan. Kalau selama ini jiwa sosial di PKS itu sudah ditampakkan, gitu kan, sudah kelihatan, kami berharap ke depan bukan cuma dari sosialnya, tapi dari sisi-sisi yang lainnya, dari segmen-segmen yang lainnya, gitu. Dari segmen-segmen pendidikan, kebudayaan, dan lain sebagainya, khususnya di Jombang. Kalau saya lihat wajah-wajahnya kan, lama saya berkecimpung di kelurahan kan nggak banyak juga yang saya kenal ya, paling orang-orang lamanya saja nih yang saya kenal ya, Pak Walid, kemudian Pak Ustadz Miftah, gitu kan, Pak Herman, gitu ya. Wajah-wajah yang lainnya kan saya anggap, artinya saya baru tahu oh ini loh PKS gitu maksudnya. Saya baru tahu oh ini orang-orang PKS gitu ya. Saya berharap
ke depan orang-orang yang duduk di pemerintahan khususnya di Kelurahan Jombang itu tahu bahwa oh, ternyata dia orang PKS loh jadi tokoh di Rawalele. Dia orang PKS jadi tokoh di Kampung Gunung. Dia orang PKS jadi tokoh di Kampung Masjid. Dia orang PKS jadi tokoh di Utama Garden kayak Bu Dewi misalnya. Gitu maksudnya. Dia menunjukkan performanya gitu, akhlaknya, kecekatannya, jiwa sosialnya di tengah-tengah masyarakat. Sehingga apa yang dicanangkan pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui pemerintahan Kelurahan Jombang itu nanti bisa bersinergi itu. Bisa bersinergi kita. Apa sih yang menjadi pekerjaan-pekerjaan pemerintah lewat kelurahan? Oh, Partai PKS nanti menyambut. Ayo kami bantu. Pak Lurah kami bantu Pak Lurah. Pak Lurah butuh apa nih? Apa yang bisa kami sumbangkan untuk Jombang nih Pak Lurah? Gitu. Kami berharap begitu nantinya. Tidak di dalam saja, tidak di rumah saja, tapi tunjukkan dan buktikan. Insya Allah kalau niatnya karena Allah, saya yakin. Kalau kemarin saya dengar kabar di Jombang itu peminat PKS itu tidak di atas 30% ya, Pak Walid ya. Tidak sampai 30%, saya berharap nanti bisa sampai 7 atau 80%. Kita berharap demikian. Apalagi ada dukungan dari Pak Budi ini. Pak Budi ya, ada dukungan dari Pak Budi ini. Kita bersinergi nanti pihak kelurahan dengan para pengurus PKS. Kami berharap lah, yuk kita bangun kampung kita nih. Bapak-bapak ini kan orang-orang yang ber-KTP Tangerang Selatan khususnya Jombang ya. Yuk bangun kampung Jombang yuk. Kita rapikan. Saya senang kemarin dengar ada Pak Hendra ya kasih selokan air di kampung masjid. Saya sangat senang kemarin dengar Pak Hendra turun ke kampung gunung untuk merapikan, untuk membantu warga itu agar salukan itu agak cepat rapi. Saya dengar Pak Budi di Cilalung bangun kampung Cilalung gitu. Saya senang gitu. Sehingga event PKS itu yang tadinya tidak terbuka, akhirnya melihat tokoh-tokoh mereka, anggota-anggota legislatif mereka berperan di masyarakat, itu namanya jadi baik di mata pemerintah. Namanya jadi harum dan secara otomatis akan ngangkat PKS sendirinya ketika melihat tokoh-tokohnya mau berbuat dan terjun ke masyarakat. Dan insya Allah di Jombang ini di bawah kepemimpinan Pak Walid ya, ini kita berharap besar nih ke pundak beliau nih agar nama PKS menjadi harum dan baik. Dan mudah-mudahan ke depannya PKS bagaimana yang tadi saya sampaikan di awal, yuk kita jadi partai yang terbuka, berguna bukan cuma untuk internal partai tapi juga berguna untuk masyarakat, khususnya bagi masyarakat Jombang. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sekali lagi saya sampaikan bahwa insya Allah per 6 bulan yang lalu ya Pak Walid ya, insya Allah saya ikhlas menjadi kader PKS. Insya Allah saya di kelurahan ya akan support terus nih kegiatan-kegiatan partai PKS khususnya di Kelurahan Jombang. Dan insya Allah beberapa RT yang memang mereka sudah menjadi simpatisan ataupun yang belum akan kita upayakan mereka untuk nantiasa membantu keberadaan kader-kader PKS di wilayahnya masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah. Saya hormati Ketua Depra Pak Walid serta pengurus Depra PKS Jombang, yang saya hormati staf kelurahan Mbak Iwan, yang saya hormati Ustaz Taufik beserta Bu Dewi, serta ibu-ibu pengurus majelis taklim. Majelis taklim mana aja nih Bu? Nurul Kolbi, terus Asmaul Husna, terus Tazkiyatun Nafsi, Ar-Rahmah, Istiqomah, Al-Mutakin, Nurul Yakin ya. Yang saya hormati Bapak pengurus majelis taklim mana aja nih Mbak? Kampung Masjid ya. Ya. Sudah disampaikan oleh Pak Iwan, staf kelurahan Jombang, terkait dengan apa yang sudah kami lakukan selaku wakil Bapak Ibu sekalian di lingkungan Jombang. Karena saya tinggalnya di Villa Dagotol, maka banyak kegiatan yang kami sampaikan di Jombang
terutama di Cilalung. Cilalung yang kami advokasi tahun 2019 adalah pembukaan akses pintu tol di RW 5 ya. RT-nya RT 42 itu ya. Sehingga tadinya terkurung oleh pintu tol, alhamdulillah bisa keluar. Di samping itu kemudian kami juga mengawal pembangunan jalan di RT 2 RW 5 yang bulan ini kita mengaspal jalan di RT 1 dan RT 5 di RW 5, RT 1 dan 5 ya. 1 dan 5. RT konik ya. Kemudian yang akan diaspal di Sawil. Sawil itu RT-nya RW-nya RW 12 ya. Ini laporan juga pada Pak Lurah yang sudah dilakukan oleh kami dari program-program provinsi yang kami bawa ke lingkungan Kelurahan Jombang. Yang sedang menunggu bulan Juli nanti saluran air juga di Kampung Gunung ya Pak Walid ya. Sudah disetujui programnya dan insya Allah nanti akan ditindaklanjuti di bulan Juli. Bapak Ibu sekalian, yang saat ini lagi seru dan saya juga ikut-ikutan pusing adalah PPDB. Ya, PPDB ini karena kami di provinsi warga simpatisan kader minta tolong untuk masukin anaknya. Kalau anaknya masih bisa, yang pusing kalau tetangganya. Keponakan tetangganya itu yang ini pusing. Tapi ya karena kami adalah bagian dari perwakilan Bapak Ibu sekalian yang bisa kami upayakan, selama ini secara administrasi baik untuk aspirasi pembangunan jalan maupun saluran, saya disupport oleh ayang bebek saya, Ibu Diah Nuraini, yang mengadministrasikan pembangunan lingkungan jalan maupun selokan atau fasilitas warga dan kegiatan lainnya termasuk PPDB ini. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan ya tadi sampaikan oleh pembawa acara mau dicalonin di mana? Nah, saya nunggu perintah dari Pak Walid nanti. Nunggu SK-nya mau di mana? Apakah di pusat ya, apakah di provinsi atau tidak dicalonkan? Nah, itu saya ikut perintah dari Partai Keadilan Sejahtera. Kemudian yang terakhir adalah tentang Bismillah ya Allah, supaya keluarga saya makannya sedap gitu kan, enak gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim sambil salawat gitu ya. Gimana salawatnya? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ladzi tanhalu uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihi raqaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadin kulli malumilah. Sekali lagi,
wasallim salaman kama ala sayyidina Muhammadin lati tanhalum muqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tudlah bihil hawaiju wa tunalu bihi raqaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin bi adadin kulli malumila. Udah habis waktu ya. Alhamdulillah. Di FD ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak Budi Prayogo selaku Dewan dari Provinsi Banten. Provinsi Banten fraksi PKS, Wakil dan Ketua DPKS? 3 DPRD. Ketua, Gimana? Ketua, Wakil Ketua 3 Masya Allah. DPRD Banten. Ya. Hadir di kesempatan di Jombang ini tadi ada salah satu deklarasi ya sepertinya dari salah satu staf kelurahan ya untuk menjadi kader PKS. Oh ya, ya, Nah, ya. Bagaimana Pak menurut Bapak sendiri sebagai tokoh senior PKS di Tangsel Pak? Ya, kita bergembira tentunya dengan bergabungnya seluruh elemen masyarakat ya ke PKS yang itu merupakan komitmen kami untuk memenangkan pemilu di tahun 2024 dengan memperbanyak segmen masyarakat yang bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera. Pak, berarti beliau ini ada sinyal ya mungkin untuk maju mencalonkan diri gitu ya? Ya, tapi kita tunggu ini ya, tunggu keputusan ya. Sinyal-sinyal sih ada dan kami berproses, sedang proses. Nanti kalau sudah ada keputusannya baru kami sampaikan. Gitu. Pak, Ya. izin sekali lagi di kesempatan lain, ada jargon PKS sekarang ini tidak hanya umat Muslim aja, benar nggak sih Pak? Ya, kalau kita di Indonesia Timur ada dewan yang dari Nasrani, ada yang dari agama lain ya, pengurus yang dari agama lain, ada di terutama daerah-daerah yang memang di situ sebagian besarnya non Muslim. Ya, pengurus kita, dewan kita dari kalangan yang banyak ada di setempat gitu ya. Karena nggak mungkin kita nyari kader di sana karena yang beragama Islam ya, karena sebagian besarnya non Muslim. Kalau di Tangerang Selatan maupun Banten sendiri? Kalau Banten sih yang setahu saya sebagian besarnya Muslim. Kalau untuk umat lain udah berapa persen PKS? Kalau di Banten setahu saya belum ada ya. Gitu. Tapi di provinsi lain ada. Gitu, siap. Makasih Pak. Sama-sama Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Bapak Ketua DPR PKS Jombang. Jombang ya Pak ya. PKS Jombang. Pak izin, tadi ada salah satu staf kelurahan yang diundang ya hadir di acara ini. Iya betul. Nah, beliau sepertinya sudah mengeluarkan deklarasi menjadi kader PKS. Betul. Ya alhamdulillah beliau bergabung dengan PKS dan kita merasa sangat terbantu dengan keberadaan beliau gitu. Luar biasa. Ini termasuk akses untuk dapat tempat lokasi di sini beliau yang mengusahakan. Ya. Alhamdulillah. Ini lahan pribadi berarti ya? Ini lahan pribadi. Pemerintah bukan? Bukan, ini lahan pribadi. Pak, berarti ada sinyal-sinyal beliau itu mau mencalonkan diri menjadi
Iya, insya Allah beliau akan bersedia untuk menjadi BCAD dari PKS ya, calon anggota dewan gitu ya. Gitu. Siap. Nah, untuk apa namanya DPRD Tangsel, Baik, Dapil Pak. Ciputat. Ya. Terakhir Pak, pada kesempatan ini Nah, tadi mungkin tidak diduga-duga ya, ternyata acara berlangsung meriah dan sukses ya. iya, alhamdulillah. Bagaimana tanggapan dari ketua? Iya, saya sebagai ya bisa dikatakan ketua ya, tapi ya karena kerja keras dari teman-teman juga sehingga acara ini alhamdulillah berkat ridho dan dari perjuangan kita semua acara bisa berjalan lancar dan sukses alhamdulillah. Ada berapa peserta arisan sih selama ini Pak? Selama ini arisan ada sekitar 40 orang. 40 orang. Orang. Pak, Ya. ada wacana, benar nggak sih PKS itu siap menerima non muslim sebagai anggota? Oh iya, PKS sekarang sudah terbuka. Jadi kita tidak melihat latar belakang agama ataupun latar belakang apa budaya dan sebagainya. Kita semua sama. Jadi untuk PKS terbuka. Oke, terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.